Selamat pagi. Baik, gimana kabarnya semua? Sehat ya? Sehat. Baik. Di sini Bapak akan menjelaskan memahami corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara. Ini ada yang pertama, itu pola hunian. Pola hunian. Manusia purba yang diperlihatkan dua karakter khas, yaitu yang pertama kedekatan dengan sumber air, kemudian yang kedua kehidupan di alam terbuka. Di sini ada dua. Nah, apa yang kalian ketahui dengan manusia praaksara? Nah, manusia praaksara ini yaitu manusia sebelum mengenal tulisan. Kemudian hunian atau tempat tinggal mereka itu kan tadi ada dua, di sumber air dan kehidupan alam terbuka. Nah, ini dilihat dari letak geografisnya dan situs-situs serta kondisi lingkungannya. Nah, di sini ada beberapa contoh yang menunjukkan pola hunian seperti situs-situs purba sepanjang aliran Bengawan Solo. Ini ada Sangiran, Sambung Macan, Trainil, dan Ngandong. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh dari adanya manusia purba menghuni lingkungan di pinggir sungai. Nah, mengapa air penting bagi manusia praaksara? Nah, jadi air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Air juga diperlukan oleh tumbuhan maupun binatang. Nah, keberadaan air pada suatu lingkungan mengundang hadirnya binatang untuk hidup di sekitarnya. Nah, juga dimanfaatkan manusia sebagai sarana penghubung dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui sungai. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, berburu, meramu sampai bercocok tanam, atau di sini dikenal dengan food gathering, sampai bercocok tanam. Nah, manusia purba berburu dan meramu itu sering disebut dengan masa food gathering. Hidup mereka umumnya masih tergantung pada alam untuk mempertahankan hidupnya. Mereka menerapkan pola hidup nomaden atau berpindah-pindah. Jadi makanan jika habis di suatu tempat, mereka akan berpindah untuk mencari tempat yang baru, untuk mencari sumber makanan yang baru. Nah, jadi alat-alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih sangat sederhana pada masa Meganthropus dan Pithecanthropus. Kemudian tempat-tempat yang dituju oleh komunitas itu umumnya di lingkungan dekat sungai, danau, atau sumber air lainnya, termasuk di daerah pantai. Mereka hanya mengumpulkan dan meleksi makanan karena belum dapat mengusahakan jenis makanan untuk dijadikan bahan makanan. Kemudian kelompok manusia purba ini bertempat tinggal sementara di gua-gua atau tempat di tepi pantai. Nah, kemudian di sini ada alat-alat yang digunakan pada masa itu. Nah, seperti terbuat dari batu dan tulang. Akan tetapi seiring perkembangan waktu, maka mereka terjadilah peralihan dari zaman Megalitikum ke Neolitikum yang menandakan adanya revolusi kebudayaan dari food gathering menuju food producing yang lebih dilakukan oleh Homo sapiens. Nah, peralihan zaman Mesolitikum ke Neolitikum menandakan mereka tidak hanya mengumpulkan makanan, tetapi mencoba memproduksi makanan dengan menanam. Kegiatan bercocok tanam dilakukan ketika mereka sudah mulai bertempat tinggal, walaupun masih bersifat sementara. Mereka melihat biji-biji sisa makanan yang tumbuh di tanaman setelah tersiram air hujan.
Jadi mereka sangat sederhana, itu belajar dengan alam. Jadi mereka melihat biji-bijian itu bisa tumbuh. Jadi mereka mulai menanam biji-bijian tersebut. Jadi mulailah di sini timbul bercocok tanam, ya, kebiasaan bercocok tanam. Nah, ini kemudian mendorong manusia purba untuk melakukan cocok tanam. Nah, jadi lama kelamaan tanah di sekelilingnya habis. Nah, mengharuskan pindah mencari tempat yang ditanami, yang membuka hutan dengan menebang pohon untuk membuka lahan bercocok tanam. Jadi mereka sudah bercocok tanam, mereka hanya bercocok tanam di tempat yang sempit gitu. Sempit, kemudian mereka kehabisan lahan, kemudian membuka lahan yang baru dengan peralatan yang sangat sederhana. Nah, ini bercocok tanam ini terus mengalami perkembangan. Peralatan pokoknya adalah jenis kapak persegi dan kapak lonjong. Dengan dibukanya lahan dan tersedianya air yang cukup, maka terjadilah persawahan untuk bertani. Nah, hal ini berkembang karena saat itu sekitar tahun 2000 sampai 1500 Masehi, sebelum Masehi ya. Ketika mulai terjadi perpindahan orang-orang dari rumpun bangsa Austronesia dan dari Yunan ke Pulauan Indonesia. Begitu juga kegiatan berternak. Ini mengalami perkembangan seiring kedatangan orang-orang dari Yunan. Kemudian dikenal sebagai nenek moyang kita. Jadi orang Yunan itu dikiranya nenek moyang kita. Kemudian dengan dibukanya lahan dan tersedia air yang cukup, begitu juga kegiatan berternak. Udah bin lah. Baik, di sini langsung ke nomor yang ketiga ya, sistem kepercayaan. Nah, nenek moyang kita mengenal kepercayaan kehidupan setelah mati. Perwujudan kepercayaan dituangkan dalam berbagai bentuk karya seni. Di suatu berfungsi sebagai bekal untuk orang yang meninggal adalah perhiasan yang digunakan sebagai bekal di kubur. Pada zaman purba manusia mengenal penguburan mayat. Nah, pada saat ini juga manusia mengenal sistem kepercayaan. Sebelum meninggal, manusia menyiapkan dirinya berbagai bekal kubur, sehingga kita mengenal dolmen, sorfagus, menhir, dan lain sebagainya. Masyarakat zaman praaksara, terutama periode zaman Neolitikum, sudah mengenal sistem kepercayaan. Mereka sudah memahami adanya kehidupan setelah mati. Roh yang sudah meninggal akan senantiasa dihormati oleh sanak kerabatnya. Kegiatan ritual yang paling menonjol adalah upacara penguburan orang-orang yang meninggal. Dalam tradisi penguburan ini, jenazah orang yang telah meninggal dibekali benda-benda dan peralatan kebutuhan sehari-hari, misalkan barang-barang perhiasan, periuk, dan lain-lainnya yang dikubur bersama mayatnya. Hal ini dimaksudkan agar perjalanan arwah atau roh yang meninggal selamat dan terjamin dengan baik. Kemudian dalam upacara penguburan ini, semakin kaya orang yang meninggal, maka semakin mewah. Barang-barang berharga juga ikut dikubur, dan juga semakin banyak juga barang-barang yang dikubur, semakin menandakan orang tersebut memiliki kekayaan yang luar biasa. Nah, jadi selain upacara penguburan, ini juga ada upacara pesta untuk mendirikan bangunan suci. Mereka percaya manusia yang meninggal akan mendapatkan kebahagiaan jika mayatnya ditempatkan pada susunan batu besar, misalnya pada peti batu atau sarkofagus. Nah, upacara kematian merupakan manifestasi dari rasa bakti dan hormat seorang terhadap
leluhurnya yang telah meninggal. Sistem kepercayaan masyarakat praaksara ini telah melahirkan tradisi megalitik atau zaman batu besar. Mereka mendirikan bangunan batu-batu besar seperti menhir, dolmen, pundan berundak, dan sorfagus. Pada zaman praaksara, seseorang dapat dilihat kedudukan sosialnya maksud Bapak, dari cara penguburannya. Bentuk bahan wadah kubur dapat digunakan sebagai petunjuk status sosial seseorang. Penguburan dengan sorfagus misalnya memerlukan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan penguburan tanpa wadah. Dengan kata lain, pengelolaan tenaga kerja juga sering digunakan sebagai indikator stratifikasi sosial seseorang dalam masyarakat. Sistem kepercayaan dan tradisi batu besar ini telah mendorong berkembangnya kepercayaan animisme. Kepercayaan animisme merupakan sebuah sistem yang kita kenal. Animisme ini adalah manusia yang percaya terhadap roh nenek moyang. Kemudian di samping animisme muncul juga kepercayaan dinamisme. Nah, kemudian beda dengan animisme, dinamisme ini percaya dengan batu atau benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib, sehingga benda itu dihormati dan dikeramatkan. Misalkan batu besar. Baik, terima kasih. Sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Selamat pagi.